Kalau bicara soal keajaiban dunia, salah satu yang paling misterius sekaligus bikin merinding adalah piramida Mesir. Bangunan megah yang sudah berdiri selama ribuan tahun ini masih menyimpan banyak pertanyaan yang belum terjawab sampai sekarang. Bagaimana cara masyarakat kuno membangunnya? Apa tujuan sebenarnya didirikannya piramida? Dan, apakah ada sesuatu yang disembunyikan di balik dinding batu raksasa itu? Seiring berjalannya waktu, berbagai teori pun bermunculan. Mulai dari yang masuk akal, sampai yang terdengar sangat menyeramkan dan penuh unsur supranatural. Beberapa bahkan mengaitkannya dengan peradaban yang hilang, makhluk raksasa, hingga campur tangan makhluk dari luar angkasa. Berikut ini, 10 teori paling menyeramkan tentang piramida Mesir. Teori pertama datang dari seorang penulis bernama Robert Bauval. Dalam bukunya berjudul The Orion Mystery, ia mengungkapkan bahwa posisi 3 piramida terbesar di Giza ternyata selaras dengan posisi 3 bintang di sabuk Orion. Jadi nih gengs, kalau dilihat dari udara, posisi ketiga piramida ini memang menyerupai formasi bintang tersebut. Beberapa orang percaya hal ini bukan kebetulan, melainkan disengaja karena masyarakat Mesir kuno dikenal sangat memperhatikan pergerakan benda-benda langit. Namun teori ini sempat menuai kritik, di mana seorang astronom bernama Ed Krupp menyebut bahwa gambar perbandingan yang digunakan dalam teori ini ternyata salah arah. Pada foto piramida, arah utara berada di bawah, sementara pada gambar rasi bintang berada di atas, sehingga membuat keduanya terlihat seolah-olah cocok. Meski begitu, teori tentang keselarasan piramida dengan Orion masih sering dibicarakan hingga hari ini. Teori berikutnya menyebut bahwa masyarakat Mesir kuno memiliki teknologi untuk mengangkat batu-batu raksasa tanpa alat berat. Caranya adalah dengan menggunakan levitasi akustik, yaitu mengangkat benda melalui gelombang suara. Seorang tokoh spiritual terkenal bernama Edgar Cayce bahkan pernah menyatakan bahwa piramida dibangun oleh gabungan beberapa bangsa kuno, termasuk orang Mesir, penduduk Kaukasia dari Rusia, dan bangsa Atlantis. Penulis Andrew Collins juga pernah mengutip kisah dari seorang sejarawan Arab abad ke-10 yang menyebutkan bahwa batu-batu besar bisa berpindah tempat hanya dengan kekuatan suara. Sayangnya, hingga saat ini belum ada bukti ilmiah yang mendukung adanya teknologi seperti ini di masa lalu. Meski terdengar tidak masuk akal, teori ini masih menjadi salah satu misteri yang cukup sering diperbincangkan. Ada sebuah teori yang menyebutkan bahwa di sekitar piramida terdapat ruangan-ruangan tersembunyi berisi makhluk raksasa yang sedang dalam kondisi tidur di dalam kapsul khusus. Raksasa ini disebut memiliki kulit pucat, rambut kemerahan, dan menggunakan teknologi kristal untuk memperlambat waktu. Beberapa orang mengklaim bahwa beberapa kapsul tersebut telah ditemukan, namun makhluk di dalamnya sudah tidak dapat diselamatkan. Di beberapa lokasi, konon ditemukan tulisan kuno Mesir di dinding ruangan yang menjadi bukti keberadaan makhluk tersebut. Meski terdengar seperti kisah fiksi ilmiah, teori ini masih diyakini sebagian kalangan yang mempercayai adanya peradaban kuno yang lebih maju daripada yang kita ketahui saat ini. Berikutnya ada teori yang menyebutkan bahwa di bawah kompleks piramida Giza terdapat sebuah kota bawah tanah yang sangat luas. Kabarnya, seorang penjelajah pernah menemukan pintu masuk menuju lorong-lorong sempit di bawah piramida. Namun karena ukurannya yang kecil dan berliku-liku, penjelajahan tidak dapat dilanjutkan lebih jauh. Sebagian orang percaya bahwa lorong tersebut dulunya adalah jalur menuju alam baka dalam kepercayaan Mesir kuno. Bahkan ada yang menyebut bahwa kota bawah tanah itu dipenuhi ruang-ruang besar seperti katedral dan berisi artefak berharga. Sayangnya,
Hingga kini belum ada penelitian resmi atau penggalian yang membuktikan keberadaan kota bawah tanah ini. Meski begitu, teori ini masih bertahan di kalangan penggemar misteri. Dalam beberapa teks kuno, termasuk di Alkitab, diceritakan tentang makhluk bernama Nephilim, yaitu makhluk setengah manusia setengah malaikat. Now in Numbers chapter 13, we'll get there after a while, the 10 scouts compare the large-size Anakites to the Nephilim. Beberapa teori konspirasi menyebutkan bahwa Nephilim inilah yang membangun piramida. Ada sejumlah gambar kuno yang menunjukkan sosok makhluk berukuran jauh lebih besar dibandingkan manusia biasa. Bahkan ada yang memperkirakan tinggi mereka bisa sebanding dengan seekor jerapah. Konon, di masa lalu pernah ditemukan bekas telapak kaki dan sidik jari berukuran sangat besar di sekitar situs kuno. Namun, sampai saat ini tidak ada bukti ilmiah yang dapat membuktikan keberadaan makhluk tersebut. Salah satu teori yang cukup menarik menyebutkan bahwa piramida sebenarnya berfungsi sebagai pembangkit listrik kuno. Piramida diyakini mampu menyerap energi dari dalam bumi, lalu menyalurkannya melalui lorong-lorong khusus di dalam bangunan. Konon, lorong-lorong ini dulunya dilapisi emas untuk membantu menghantarkan energi. Obelisk yang tersebar di Mesir juga disebut-sebut sebagai pemancar sinyal atau energi ke berbagai wilayah. The Great Pyramid is itself a power generator. Bahkan ada yang meyakini bahwa masyarakat Mesir kuno sudah memiliki teknologi listrik sederhana, seperti lampu dan baterai, yang bisa diisi ulang melalui energi dari piramida. Teori ini memang terdengar sulit diterima akal, tetapi masih menjadi pembahasan menarik hingga saat ini. Teori ini berasal dari Ignatius Donnelly, seorang politisi Amerika abad ke-19. Ia meyakini bahwa peradaban Atlantis benar-benar ada, dan bangsa inilah yang membangun piramida Mesir. Menurutnya, bentuk piramida di Mesir dan di wilayah Mesoamerika terlalu mirip untuk disebut kebetulan. Donnelly beranggapan bahwa sebelum peradaban Atlantis tenggelam, mereka sempat membangun koloni di Mesir dan meninggalkan teknologi mereka di sana. Hingga kini, keberadaan Atlantis pun masih menjadi perdebatan dan belum pernah dibuktikan secara arkeologis. Ada teori yang menyebutkan bahwa piramida sebenarnya adalah pesawat alien yang suatu saat nanti bisa lepas landas meninggalkan bumi. Alasannya, tidak ada catatan Mesir kuno yang secara jelas menjelaskan bagaimana proses pembangunan piramida dilakukan. Ditambah lagi, sampai sekarang belum pernah ditemukan mumi Fir'aun di dalam piramida Giza, padahal selama ini piramida diyakini sebagai makam para raja. Walaupun teori ini lebih banyak didasarkan pada spekulasi dan video manipulasi, tetap saja masih ada orang yang mempercayainya. Teori yang satu ini datang dari Joseph Rutherford, seorang pemimpin kepercayaan di awal abad ke-20. Ia percaya bahwa piramida bukan dibangun oleh manusia, melainkan oleh setan. Rutherford bahkan menyebut piramida sebagai peninggalan iblis. Menurutnya, bangunan sebesar dan serumit itu mustahil dibuat oleh manusia biasa tanpa bantuan kekuatan gelap. Meski terdengar ekstrim, teori ini sempat cukup populer di masanya, sebelum akhirnya dianggap sebagai bagian dari ajaran kepercayaan tertentu saja. Di posisi pertama,
Ada teori dari Charles Piazzi Smith, seorang astronom asal Skotlandia. Dalam bukunya, ia menyatakan bahwa piramida sebenarnya menyimpan ramalan tentang sejarah bumi, dari masa lalu, masa sekarang, hingga hari kiamat. Menurutnya, lorong-lorong di dalam piramida memiliki ukuran khusus yang jika diukur dalam piramid inch, bisa menggambarkan garis waktu sejarah. Bahkan ia sempat memprediksi bahwa kiamat akan terjadi pada tahun 1881. Meskipun ramalannya tidak terbukti, teori tentang adanya pesan tersembunyi di dalam piramida masih banyak dipercayai hingga kini. Itu dia, 10 teori paling menyeramkan tentang piramida Mesir. Semoga informasi ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video menarik kita selanjutnya.